Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isla Rizkina dari kelas 2023A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai morfem. Yang saya bahas yaitu pengertian, jenis-jenis, beserta contohnya. Nah, yang pertama yaitu pastinya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu morfem. Morfem adalah bagian terkecil bahasa yang mengandung arti yang relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi. Sebuah kata masih bisa dibagi menjadi morfem-morfem penyusunnya. Misalnya, kata melakukan terdiri atas dua morfem, yaitu me-kan dan laku. Kecuali kata dasar, maka kata tersebut hanya terdiri atas satu morfem, yaitu kata makan dan beli, hanya terdiri satu morfem, yaitu makan dan beli. Selanjutnya, saya juga akan membahas jenis-jenis morfem. Yang pertama yaitu jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya. Berdasarkan kebebasan atau keterkaitannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat. Misalnya, saya, duduk, kursi. Morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lainnya. Sedangkan morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran. Misalnya, ber, meng, kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat. Misalnya, berteduh, menganalisis, dan sebutkan. Adapun contoh lain, misalnya morfem baur. Morfem tersebut tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus bersama morfem lain, seperti berbaur, membaur, campur baur, dan sebagainya. Jenis yang kedua yaitu jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya. Berdasarkan keutuhannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contohnya, lari, pergi, angkat, lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. Sedangkan morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain. Misalnya, morfem ke-an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah. Di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya unsur aman menjadi keamanan. Ke dan an pada ke-an adalah satu morfem meskipun terpisah. Jenis yang ketiga adalah jenis-jenis morfem berdasarkan maknanya. Berdasarkan maknanya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain sebagainya. Contohnya morfem ikan, jalan, dui, rumah, buku, dan lain-lain. Morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas. Morfem bermakna leksikal bisa berbentuk morfem bebas, bisa juga berbentuk morfem terikat. Misalnya pada morfem dui, termasuk morfem terikat karena harus digabung dengan morfem lain. Misalnya dui bahasa. Morfem dui juga termasuk morfem bermakna leksikal karena morfem dui mempunyai makna leksikal yaitu dua. Sedangkan morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal tetapi mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal ini adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem dalam kata, kata dan kata lain dalam frasa atau klausa,
frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Contoh morfem yang tidak bermakna leksikal bisa berupa afiks seperti me, di, ter, ber. Bisa pula berupa partikel seperti dari, ke, dan, wah. Dan ada juga morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contohnya, morfem meja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi meja atau M-E-J-A. Sedangkan morfem suprasegmental, morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah satuan bunyi yang berupa tekanan, nada, atau jeda yang fonemis. Morfem suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai morfem dan jenis-jenisnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.